persidangannya. Ya kalau sejauh ini kita sudah melihat sama-sama hasilnya seperti apa. Tetapi dari hasil yang sudah kita lalui tersebut, memang sampai sejauh ini kami masih berkeyakinan bahwa peristiwa ini tetap adalah peristiwa pembunuhan, bukan peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti yang disampaikan oleh pemohon PK seperti itu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kokang Ngontai. Seperti biasanya, lagi-lagi saya Koko dan Akang. kita mantau lagi ya Kang ya. Ya. Mau coba memantau lagi perkembangan dari sidangnya Sakatatal. Sakatatal ya. Ini kita mau update perkembangannya Iya. terkait PKI Sakatatal. Nah, lebih lanjutnya coba Akang bantu jelasin seperti apa. Dari pihak jasa penuntut umum tuh menyatakan menolak. Nah, itu ya PK-nya teman-teman ya. Sakatatal. Jadi semoga teman-teman bisa mengerti semua dari hasil sidangnya PK Sakatatal. Ya intinya menolak karena dari pihak jasa sendiri acuannya hasil pengadilan terdahulu gitu. Iya. Tetap berkeyakinan kalau ini tuh bukan kasus laka lantas gitu. Masih meyakini bahwasannya iya. kasus ini bukan kasus laka lantas, ya. tapi ini benar-benar kasus pembunuhan gitu ya. Iya, gitu. iya. Walaupun keputusannya ada di Mahkamah Agung ya. Iya. Iya. Berarti tetap keputusannya di Mahkamah Agung ya. Agung, Hakim hanya berusaha mungkin menyimpulkan, tapi tidak mengambil keputusan. Ya betul. Menurut dari kuasa hukumnya menurut kuasa hukumnya Sakatatal, novum-novum yang diberikan itu adalah mereka sendiri meyakini bahwasannya itu bukan pembunuhan ya. Iya, pembunuhan. Bukan ya? Iya. Mereka meyakini itu adalah sebuah kecelakaan. Sebuah kecelakaan. Ya akhirnya menimbulkan motif baru Ya. sehingga terjadilah salah tangkap dan sebagainya gitu ya. Iya, betul. Jadi Jadi pihak CPU sendiri tapi tidak meyakini itu bukan kecelakaan murni, tapi itu emang murni pembunuhan Iya. atau yang direncanakan gitu ya. Pembunuhan berencana lah. Iya. Ya gimana ya? Gue juga sebetulnya sih pribadi juga belum bisa bukan maksudnya maksudnya belum bisa meyakini 100% itu emang kecelakaan murni sih Kang sebenarnya. Iya. Kalau gue pribadi ya, gue masih ada rasa-rasanya kayaknya ini emang sesuatu yang disengaja. Iya. Bisa jadi gitu maksudnya, tapi motifnya Bukan seperti yang di BAP. nah, bukan seperti yang di BAP. Jadi ada tanggapan dari pihak kuasa hukum Sakatatal terkait opini dari pihak jaksa. Oh. Jadi di situ dari pernyataan Pak Abbas tuh bilang kalau jaksa tuh udah terdistorsi oleh pihak Rudiana gitu. Iya. Emang terlihatnya sih seperti itu sih kalau menurut gua. JPO-nya seakan tuh tidak ini ya. Maksudnya berat sebelah ya. Iya, berat Tapi sebelah. ya mungkin salah satu pekerjaan yang namanya juga JPU kan, jasa Iya. penuntut umum pasti ya tidak akan pro banget dengan Iya benar-benar. saksi kan gitu loh Iya. kasarnya kan gitu loh. Itu sih udah pasti sih menurut gua. Cuman seharusnya bisa lebih objektif ya. Objektif Tidak lebih, terkesannya seperti kayak udah kayak mempersiapkan jawaban tuh atau meyakini bahwasannya skenario ini sudah ada kan gitu kan. Iya, Gitu loh. betul. Nah, walaupun apa yang dipercaya oleh jaksa penuntut umum banyak kejanggalan juga ya, termasuk dari TKP dan menurut kan perbedaannya kan keyakinannya kalau dari jaksa penuntut umum TKP ada 2. Iya. Dan kalau yang dari pihak Sakatatal TKP itu cuma 1 yang di flyover itu yang Iya kecelakaan itu. benar.
Tapi dari JPU sendiri masih meyakini sesuai BAP kan? Iya, Ya. BAP. Gue juga jadi sebetulnya juga agak bingung sih Kang sebetulnya dengan PK Sakatatal. Gue sih selalu support ya. Ya. Support maksudnya meyakini emang Sakatatal sih bukan pelakunya. Hmm. Gue pribadi masih Iya, meyakini gitu loh. Cuman dari motif yang dilakukan oleh pihak kuasa hukumnya Sakatatal, gue sendiri masih kayak diambang-ambang nih. Gue tidak memihak si pihak Saka Saka maupun gue tidak memihak ke pihak si JPU. JPU gitu loh. Dalam motifnya ya, Iya. gue bicara motifnya gitu Iya. kasarnya. Gue percaya Sakatatal emang tidak melakukan. Iya, betul. Gua gitu. Tapi motifnya itu yang gue masih damang-ambang nih. Kalau karena kan si Sakatatal ini kan pihaknya mengatakan ini kecelakaan. Iya. Satu sisi ini mengatakan pembunuhan gitu kan gitu. Iya, betul. Nah, gue ada di tengah-tengah nih. Gue merasa ini adalah pembunuhan yang dibikin seolah jadi kecelakaan. Gitu loh. Tapi Iya, iya. secara kronologis kecelakaannya gue ikutin Sakatatal bahwasan emang tuh satu tempat doang, seolah-olah kayak kalau gue sih kayak pikiran imajinasi gue gitu ya. Iya, iya. Kayak emang itu orang diikutin terus gitu loh. Bulah. Oh, Jatuh. oke. Kecelakaan yang di setting lah ya. Ya emang dicelakakan berarti ya. dicelakakan Iya. maksud gua gitu, dicelakakan tapi hanya emang di situ doang kejadiannya. Gitu loh. Dan cepat. Maka gue bilang emang tidak terlibat sebanyak itu orangnya. Iya, Gitu. iya. Makanya gue mempercayai Sakatatal atau mungkin yang terpidana lainnya itu juga tidak bersalah gitu loh. Nah, masalahnya kan kita tidak tahu siapakah pelaku sebenarnya. Iya, iya. Gitu kan. Kalau misalnya JPU sendiri itu masih meyakini BAP-nya, pertanyaannya juga simpel aja sih buat JPU. Bagaimana tanggapan dia soal Andi dan Dani yang dalam BAP tersebut disebutkan bahwasan mereka itu yang punya peran sangat penting gitu Iya, kan. iya. Terus tiba-tiba dihilangkan karena katanya kurangnya alat bukti Kurang bukti. sehingga dianggap sebagai DPO fiktif gitu Iya, kan. itu. Gitu. Nah, itu tinggal dijawab saja sebetulnya sama JPU, simpel aja. Kalau dia bisa jawab, oke. Iya, betul. Gue salut gitu loh. Tapi kalau dia jawab yang ngeblunder, ya patut dipertanyakan. Iya. Kayak gitu kan gitu. Tapi emang rata-rata JPU emang ngeselin sih sebetulnya. Iya pasti nggak di mana-mana pasti ngeselin karena dia jaksa penuntut umum, pasti dia akan nyecer terus. Dia nyecer terkait termohon atau pemohon pasti ya. Kalau Pasti gitu ya. gitu. Jadi emang kelihatannya emang kayak Emang desainnya kayak begitu ya. iya emang didesain secara Iya. desain emang seperti itu, memojokkan. Iya. Biasanya sih lebih ke ini sih Kang. Biasanya sih dia tetap akan kalau di persidangan biasa ya pasti akan dicecer kan tersangkanya. Iya. Ya kan gitu loh, yang terpidananya. Kalau misalkan yang kayak begini tetap yang akan dicecer adalah yang dari pihak pemohon, Pemohon ya. karena kan itu kan istilah kasarnya yang Sakatatal ini kan yang sudah menjalani kan, Iya, sudah sudah. menjadi terpidana saat itu kan gitu loh, sudah divonis, akhirnya dia akan menunjukkan PK, otomatis Iya. pasti akan dicecer balik sebetulnya gitu loh. Jadi pasti dia akan pihak ke termohon dong, karena dia Iya. kan memegang teguh BAP-nya. Tuh. BAP ya berarti siapa lagi kan gitu kan. Apalagi Sakatatal pernah mengajukan gerasi lagi kan. Nah Iya itu. itu loh, padahal keluarga sendiri aja tidak tahu kapan diajukannya kan gitu kan. Iya, Nah itu iya. yang jadi pertanyaan tuh gitu loh, seperti yang sisa-sisa yang terpidana tersebut Ya. gitu. Dan di sini gue lihat ada pemahaman lain tentang gerasi itu. Jadi gerasi itu kan sebenarnya pemohonan maaf apa sih, Permohonan ampun lah permohonan ampun pada presiden. pada presiden gitu kan, untuk diampuni atau dikurangi jasa hukumannya Masa gitu, tahanannya. masa tahanannya gitu. Oke. Bukan berarti mengampuni apa perilakunya gitu ya, kejahatannya gitu. Ya intinya sih sebetulnya sih hanya pengampunan, minta pengampunan pada presiden untuk mengurangi Masa masa tahanan. tahanannya aja Meringankan sebetulnya. lah ya. Meringankan gitu. Tapi dengan cara dia seolah dia mengakui bahwa emang dia salah, maka dia minta Iya, ampun iya. gitu kan. Iya, benar-benar. Gitu. Nah itu yang jadi celah hukumnya dari memberatkan si Sakatatal dan terpidana lainnya karena mereka sudah mengajukan gerasi. Tapi ya tidak ada yang melarang kan, pada saat mereka sudah melakukan gerasi baru ajukan PK ya nggak masalah juga. Iya, bisa dilakukan. Karena biasanya malah rata-rata kebalik sih, kan PK dulu harusnya. PK ditolak baru ajukan gerasi. Iya, betul. Kayak gitu dong. Gitu. Udah PK gagal dari hakim dari MA yang memangnya ditolak, tidak dikabulkan, baru dia langsung ajukan ke presiden. Secara urutannya gitu ya. Harusnya sih seperti itu gitu loh. Dan kalau di presiden, mudah-mudahan di presiden dikabulkan, kalau presiden enggak juga ya mungkin udah berat gitu kan. Iya. Nah ini agak kebalik nih. Hmm. Gitu loh. Ini agak kebalik nih. Makanya disebutkan upaya hukum luar biasa. Ya. Karena ya itu dari gerasi dulu baru ke PK. Tapi kita lihat rentetannya nih, PK-nya ini gerasi ini terjadi atas sebab apa dulu nih? Iya betul, sebab gerasinya ya. Nah, gitu loh. Apakah
Gerasi ini dilakukan dengan kondisi saat Sakatata itu punya kesadaran penuh, Iya. mengetahui betul apa yang dilakukan, Iya. apa yang akan dilakukan, ya harus ditanya dulu gitu kan, Iya, harus betul. cek dulu gitu loh. Hmm. Karena kan banyak permainan-permainan yang kayak surat tanda tangan di kertas kosong segala macam, Iya. ya kan? Hmm. Tuh, nanti baru dicetak printannya. Iya. Benar nggak? Apakah di scan? Apakah emang dari setting tulis timpaan tanda tangan tuh diposisikan di sini nih, mamanya nih tanda tangan di sini nih, area sini nih. Jadi mereka tinggal main ketikan di setel gimana caranya pas di print keluar itu hormat saya ataunya itu tuh ngepas di tanda tangan kan Iya, bisa aja. iya, iya. Benar nggak sih? Hmm. Tinggal di setting permainan setting doang gitu Bisa kan. juga ya, bisa juga. Tanda tangan kertas kosong kan? Iya, tanda tangan Tinggal kosong ambil kan bisa tulis. disetting dilipat-lipat dulu atau gimana. Iya. Gitu. Itu pekerjaan magician juga gitu karena suka bedain tanda tangan ke A ke B kan kurang lebihnya kan pasti ada iya pasti ada makernya di situ, Oh, gitu, ada iya. ada penandanya pasti, nggak mungkin enggak gitu loh. Hmm. Itu pasti ada. Tapi kan kita nggak tahu ini Iya. sistemnya gimana, apakah sistem dia pakai scanner, kalau pakai maksudnya pakai surat elektronik kan lebih gampang. Iya, benar. Tanda tangan nggak dicomot doang gitu kan, dia tinggal Tinggal bikin tempel surat, aja. kop suratnya tempel selesai Iya, gitu. betul, Kalau mau pakai fisik ya mungkin permainannya gitu pakai maker dia. Pasti ada makernya. Ya, agak gimana ya? Tapi di balik tekanan-tekanan PK Sakatatal ini, si Sakatatal tetap teguh untuk melanjutkan PK gitu. Ya, harus dong. semangat. Karena menurut dia selagi dia benar, kenapa enggak gitu melakukan ini? Betul. Menurut Sakatatal itu. Ya iyalah, selagi benar, selagi ini dia dilindungi oleh kuasa hukum dengan segitu banyaknya kuasa hukum, Iya. dia nggak perlu takut lagi nih intimidasi, Iya, ya gas aja terus. Kalau emang dia nggak salah, gas terus, Mm-mm. gitu loh. Karena yang dia pengen kan cuma Membersihkan namanya nama baik. nama baik sama dia tuh merasa memang bukan pelakunya gitu. Iya. Bukan salah satu pelaku dari Dia harus dibersihkan nama baiknya karena mau bagaimanapun kan dia sudah pernah masuk ya. Iya. Pasti kan ada di daftar catatan kriminal Iya, tuh. catatan kriminal secara Di istilah kasarnya ada listnya lah gitu kan. Iya. Nah, dia pengen tuh di pemutihan lah istilah kasarnya itu loh, betul. dihapuskan karena emang bukan dia pelakunya gitu. Meskipun dia sudah keluar, tapi kan Iya. itu diperjuangkan sama dia kan. Iya, betul. Nama baik, citra baik dan penghapusan catatan kriminal dia. Iya, Gitu betul. loh. Jadi tidak mengganggu dia ke depannya untuk mencari pekerjaan kah atau untuk keperluan apalah gitu. Iya. Bersih. Soalnya kejadian ini kan cukup luar biasa ya, diingat masa pasti nggak cuman tahunan ya, bisa puluhan tahun mungkin. Iya. Kalau inget ini tuh kasus ini tuh. Dan dia terstempel sebagai narapidana gitu. Betul. Gitu. Jadi secara psikologis mungkin percaya dirinya berkurang dengan status kayak gitu kan. Pasti lah kan sebenarnya mata napi nih gitu Iya, kan. mata napi. Itu cap yang harus segera dihilangkan. Iya, Kalau betul. emang Saka itu bukan pelakunya kan gitu loh, makanya diperjuangkan. Jadi gue sangat mencekam keras sekali kita lah ya. Iya. Kita sangat mencekam keras sekali tindakan-tindakan oknum yang menghalang-halangi orang yang mencari kebenaran Iya, betul. atau mencari keadilan gitu loh. Kita Iya. sangat mencekam apa? Mengecam. Mengecam. Mengecam tindakan-tindakan oknum yang menghalang-halangi seseorang mencari keadilan. Iya. Gitu ya, mengecam ya, bukan mencekam teman-teman. Itu salah gua tuh kalau ngomong. Jadi sebenarnya kayak alat bukti itu sebenarnya harusnya bisa diakses sama pihak Sakatatal ya, Iya. untuk meringankan atau yang berhubungan dengan PK lah, alat bukti itu. Betul. Kan sekarang ada isu-isu nih sekarang nih, handphonenya Vina katanya sudah mulai dibuka lagi nih. Iya, iya. Isi percakapan bla bla segala macam gitu kan. Gue sekarang kalau pun dibuka sekarang atau mau dibuka handphone nara terpidana nih, Iya, iya. gue udah nggak Udah nggak percaya. percaya lagi kan? Udah nggak percaya gue karena Udah ke distorsi. ya Dia kenapa? udah- Kenapa mesti sekarang kan gitu Telat loh kasarnya. gitu, Kita telat. pasti di setting dulu gitu loh. Iya, Dibuka sekarang pun juga udah nggak percaya kita. Iya, betul. Gitu loh. Pasti akan ada yang janggal-janggal karena emang sudah di setting gitu Iya, kan. betul. Kalau enggak, ya kenapa mesti baru nunggu sekarang untuk dibuka? Kenapa nggak dari dulu ya? Nah, kenapa nggak dari awal ada kasus ini mencuat lagi? Itu aja udah di stuck, suruh buka kan nggak pernah dibuka. Iya. Kayak merem aja gitu loh kasarnya. Nah ini sekarang baru sibuk untuk membuka contohnya. Ya orang udah nggak percaya lah. Iya, betul. Karena polisi itu oknum ini udah mulai apa ya? Ketar-ketir Ya. dengan kasus yang berdasarkan informasi itu. Betul. Kan selama ini kan kita taunya kasus ini tuh terjadi berdasarkan informasi gitu kan. Mm-mm. Nah, mungkin dengan data-data itu membantu apa ya, kalau kita biar settingan tuh disetting dulu lah biar gak sekedar informasi doang gitu. Iya. Ada alat bukti digitalnya gitu. Betul. Jadi mereka tuh menciptakan novum. Iya, bisa jadi. Jatuhnya menciptakan ya, menciptakan novum seolah-olah ini ada buktinya kok gitu Iya. kan kasarnya. Tapi emang sengaja disetting dulu gitu kan. Emang diciptakan.
diadakan itu maksudnya, yang nggak ada tuh diadakan. Nah itu yang ditakutkan Takutkan sebetulnya. ya. Karena mereka kan seperti akan tadi bilang posisinya kan sudah di ujung tanduk sebenarnya ya. Iya. Jadi mereka pasti menghalalkan segala cara gimana caranya membuktikan bahwasannya pihak ini nih emang benar gitu kan. Karena kalau sampai ketahuan ya sudah diprediksi lah akan seperti apa ending-endingnya kan gitu kan. Sudah pasti itu maksudnya. Sempat viral kok. Jadi ada video klarifikasi Parudiana sama Hotman Paris tuh. Ada di belakangnya. Yang baru ini. Yang baru-baru ini, maksudnya yang kemarin tuh. Ada di belakangnya orang berdiri pakai masker tuh. Nah, itu yang diduga sebagai siapa sih polisi Gugun. Iya, Gugun Gumilar tuh. Katanya dia sempat hadir di situ juga. Sempat hadir di situ. Pakai masker. Pakai masker. Ntar kita lihat fotonya. Coba. Mudah-mudahan bukan cocologi ya. Bukan cocologi mudah-mudahan. Tapi kalau setelah gue lihat foto dia sama postur tubuhnya ya, postur tubuhnya sama bentuk-bentukannya mirip sih. Emang iya. Mirip ya. Kelihatannya. Cocologinya oke lah ya. Oh iya. Konkret gitu ya. Iya. Tinggal maskernya dibuka doang gitu. Iya, kan. tinggal masker dibuka doang. Soalnya kan sempet dicari tahu kan siapa tuh Gugun Iya, iya. Dan Gugun katanya salah satu orang yang paling getol menyiksa Sakatata sama ya. Aris Papua tuh ya. Sama ada satu lagi ya, Aris Papua. Katanya dia yang paling Paling sering lah. yang paling ringan tangan lah Iya. menyiksa gitu loh. Makanya kalau misalnya Rudiana mengatakan emang saya tidak menyiksa terpidana gitu kan segala macam. Oke, mungkin bukan dia. Iya, iya. Mungkin gitu, mungkin bukan dia yang melakukan itu kan penyidik-penyidiknya, tapi jangan sampai menyangkal bahwasannya tidak ada tindak kekerasan sama sekali. Lah itu foto yang tersebar itu pada bonyok-bonyok itu emang mereka mukanya bonyok sendiri kan nggak mungkin kan? Diedit dulu kali mukanya biar Nggak mungkin gitu maksudnya gitu loh. Terus apakah mereka mungkin dipukul sesama tahanan di dalam gitu kan? Nggak mungkin juga menurut gua. Bener nggak sih? karena posisinya anak itu masih ABG juga lagi kan. Iya, Mas ABG juga gitu loh. Dan dan kalau menurut gue pribadi dengan mereka kondisi rame-rame kayak gitu ditangkap terus dalam tahanan dipukulin rame-rame, nggak mungkin mereka tuh nggak berontak. Iya. Minimal pasti ada berontaknya. Minimal ya menurut gua sih. Iya, iya. Pun kalau anggaplah mereka nyerah juga, emang pasrah, mungkin mereka nggak pernah ngalamin kayak gitu kan. Mereka emang bukan anak yang faktor atau bukan anak yang suka berantem gitu maksudnya. Itu juga pemukulan kalau gue sih bonyoknya nggak wajar sih. Iya. Ya kan? Karena emang sudah ada pengakuan juga dari mereka. Banyak Di ngakuannya. setrum, di ini, Dari di segala saksi, macam. iya. Gitu loh. Bahkan salah satu saksi aja yang saat itu ikut yang Di persidangan ya. yang persidangan Kakak, itu yang katanya sempat jadi saksi juga. Yang sampai nangis ya? Hah? Yang sampai nangis itu. Yang sampai nangis. Yang katanya kan kakaknya yang akhirnya ditahan kan. Iya. Karena kakaknya yang pasang badan itu masih kecil. Itu ada saya nggak tahu apa-apa lah intinya gitu loh. Iya, iya. Itu juga dia kan sempat mengalami juga. Iya, sih. Seperti itu kan gitu. Iya. Nah, akhirnya kakaknya berkorban. Iya, itu sempat Itu Farhad sampai Bang Farhad tuh sampai Nangis. sedih juga. Maksudnya kita juga kita pas pun mendengar miris juga dengernya. mendengar juga Miris juga. iya agak teriris juga gue Iya. dengernya gitu loh. Iya. Perasaan gue tuh kayak gue lagi membayangkan kondisinya di saat itu mereka ngalamin makanya mencekam banget gitu Iya. ya. Nah ini baru bener kata-kata gue nih mencekam. Iya maksudnya sampai disuruh minum mohon maaf ya maksudnya air seni gitu kan terus penuh dengan inilah istilah kasarnya tuh Sampai matiin rokok di muka ya. iya sampai disundut-sundut rokok gitu kan terus mungkin di tsunami juga gitu kan Aduh. dan diperlakukan seperti binatang lah kayaknya istilah kasarnya itu kan hanya demi memojokkan mereka supaya mereka ngaku dengan perbuatan yang mungkin mereka tidak pernah lakukan gitu kan tapi dengan siksaan ditekan terus mereka nggak tahan akhirnya kan mereka mau nggak mau ngaku Iya. supaya berhenti penyiksaan nih itu kan yang diinginkan sebetulnya kan Iya, betul. gitu loh. Nah itu yang sebenarnya nggak manusiawi sebenarnya kan nggak boleh bener nggak sih Iya. kan banyak teknik-teknik interogasi yang bisa dilakukan lebih manusiawi sebenarnya ya Iya. gitu loh. Sebenarnya lupa gue tahun berapa tuh udah dihilangkan proses itu tuh. Ada pasalnya udah nggak boleh ibaratnya polisi itu dalam BAP ada kekerasan. Nah biar ada kekerasan Tapi hukum acaranya udah dihapuskan lah ibaratnya. itu kan SOP-nya SOP-nya ya, SOP-nya kan SOP-nya. tapi kan secara teknis lapangan kan Masih banyak yang oknum. masih gitu. kita nggak usah cerita siapa-siapanya hampir semua juga pasti masih ada yang terjadi
Masih itu masih menjadi hal yang umum terjadi Iya, sebelumnya. tapi bagus juga maksudnya dengan adanya kasus ini orang jadi tahu ternyata ada hukum yang melindungi itu gitu. Ada hukum yang melindungi kalau terpidana itu nggak pertama apalagi terduga ya. Terduga itu nggak boleh ada penyiksaan. Ya, apalagi masih itu kan masih dugaan. Iya, terduga walaupun itu terpidana juga Iya, nggak iya. boleh. Ternyata ada hukumnya gitu. Kita bisa lapor ke Ituasum atau ke Propam. Ya harusnya pakai itulah ya, maksudnya pakai teknik interogasi yang lebih manusiawi kan. Iya, lebih manusiawi. Ya. Kan katanya mereka punya alat deteksi kebohongan, Mm-mm. bla 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 segala macam gitu kan. Iya. Itu tinggal dipakai saja kan sebetulnya kan. Waktu PG juga dites kebohongan lah ini segala macam, Iya. benar nggak? Iya, Ya benar. bisa kan, bisa jadi bahan interogasi. Iya. Tinggal ditanya dia jawabnya jujur apa enggak, tinggal dites. Iya betul. Benar nggak? Meskipun juga kita nggak tahu tingkat keakuratannya ya, Iya. nggak ngerti juga gitu loh. Kalau di Argentina itu ada lagi sistemnya kok. Mm-mm. Jadi dia tuh nggak boleh tidur Mm-mm. untuk dalam interogasi itu misalkan hari ini nih Mm-mm. ditanya dia nggak ngaku juga. Itu di penjara tuh cuma satu badan gitu kan. Mm-mm. Satu Berdiri badan. maksudnya? Berdiri ya. Heeh. Dia tuh nggak boleh tidur. Oke. Besoknya lagi ditanya lagi sampai stres dia tuh. Akhirnya ngaku. Oh gitu. Ya sampai psikologisnya diiniin. Yang dihajar ya? ya. Itu Iya, iya. itu agak ngeri juga sih. Iya iya. Tapi kan maksudnya akan menjadi pembiasan juga, karena kalau umpamanya orang itu memang merasa tidak bersalah, tapi dia udah nggak tahan lagi kan, Iya. deh gimana? Iya. Dia mikir daripada gue di sini, ya udahlah yang penting mau nggak mau gue ngaku deh gitu Dan kan. rata-rata narapidana yang di BAP dengan cara kayak gitu tuh cuma kuat seminggu. Tewas setelah itu. Tewas. Iya. Nah itu kan akhirnya kan mereka berpikir, yang mungkin pemikirannya panjang. Maksudnya gini, kalau orang punya prinsipnya kuat, dia yakin dia nggak ngelakuin nih kan, Iya. dengan mungkin gue mati nggak apa-apa deh kasar Iya, itu, iya. oke lah gitu kan. Tapi kan maksudnya kasihan juga kan dengan Iya. orang yang berpikir seperti itu dan emang dia tidak melakukan, terus dengan di posisi dia seperti itu, tekanan-tekanan mental, apakah dia berpikir keluarganya atau apanya, dia mungkin punya saudara, punya keluarga, punya anak, Iya. punya istri, atau mungkin dia masih pengen menjalani kehidupan, Iya. dia berpikir daripada gue tewas di sini, Iya. ya mau nggak mau gue ngaku deh, gue ngaku divonis, setidaknya gue bisa makan nih, gue bisa tidur nih kayak gitu modelnya, gue udah nggak tahan nih. Ternyata orang lebih baik nggak makan daripada nggak tidur. Lebih bahaya ternyata. Iyalah. Gila. Ngeri juga ya. Iya. Tapi Gua kan tapi pas tergantung juga sih baca sebenarnya artikel kalau itu. dibicara gak makan gak tidur. Pertanyaan gue gini Kang, Iya. emang kalau saat pas dia tidur gitu digebukin gitu ini? Iya, jadi pas ketiduran tuh disiram RS dia. Oh, iya, iya. RS. Tapi makan boleh? Enggak. Makan dia. Kasih Makan? ya. Oh makan kasih. makan. Cuma nggak boleh tidur doang gitu ya? Tidur doang. Iya iya iya. Emang iya sih nggak boleh, karena sudah ada penelitian manusia itu cuma bisa berapa lama gitu untuk bertahan nggak tidur sama sekali. Itu Iya. juga pasti udah mentalnya Keganggu. Iya benar. Pasti. Gila dia. Jarang kan berapa hari ya? Ngomong kasar sampai seminggu ya. Iya, iya. Kita aja kadang-kadang begadang seharian aja nih, kurang tidur, jam waktu tidurnya tiba-tiba ngaco aja. Iya, Itu iya. bangunnya udah nggak enak kan badan. Iya betul. Emosional juga udah beda loh. Oh iya betul betul. Bener nggak? Kita kadang udah ngantuk banget nih. Kita paksa-paksa nih, itu emosinya kadang-kadang gampang kepancing kita tuh. Iya, Bener nggak sih? Iya iya. Ya kan? Benar-benar. Kita begadang nih, bukan begadang terus udah mau tidur, cuma mungkin momennya nggak bisa tidur gitu loh, paksa-paksain, itu moodnya udah berantakan dan istilah kasar senggol bacok deh. Iya iya. Bener nggak? Iya, betul. Udah pasti sensitif. Hmm. Gimana orang yang nggak tidur sama sekali? Iya. Ya, ya kan? Kita ngantuk aja emosi loh. Gimana Iya. kita suruh ngantuk sampai seminggu gitu kan? Iya benar. Bener nggak? Terus katanya diguyur pakai RS lagi. RS gitu kan? jadi Nah, banyaknya katanya banyak yang gila juga gara-gara itu. iya stres karena mental dihajar. Hmm. Nah pertanyaan gue tuh, apakah nggak ada teknik lain? Maksudnya kasian juga orang yang tidak bersalah pun akhirnya mau nggak mau ngaku juga. Iya. Kalau disiksa kayak begitu kan? Iya betul. Siapa yang ditahan? Siapa yang tahan kan? Maksudnya disiksa kayak begitu, Lebih sadis sih emang. ya kan? Iya. Maksudnya mereka berpikir udahlah, gue ngaku aja lah, vonis berapa tahun. Tapi kalau maksudnya kalau di lapas kan gue bisa hidup tenang, Iya. bisa makan, bisa tidur, ya kan? Bisa Paling- normal gitu loh. iya, iya. Gitu. Akhirnya mereka berpikir mau nggak mau seperti itu, ketimbang gue mati. Iya. Nah itu, Belum ancaman di luar lagi kan? Hah? Kalau misalkan ya misalnya anggaplah dia bertahan sama nggak ngaku misalkan. Mm-mm. Oke, dilepasin. Pasti ada ya sedikit-sedikit ancaman lah dari luar tuh pasti. Pasti Pasti ada. ada. Tapi Kalau gimana di mau luar dilepasin, kata Akang juga Iya sih. yang rata-rata seminggu tewas kan? Iya. Kalau nggak minimal gila kan? Gila. Bener nggak? Iya. Nah, terus gimana mau bertahan sampai dia keluar kan gitu loh pertanyaannya. Iya, betul, betul. Keburu lewat duluan. Keburu lewat. Berarti kan pilihannya cuma dua. Ngaku atau mati? Mau ke kuburan
atau penjara. atau penjara kan gitu doang kan. Iya. Gitu loh. Akhirnya kan nggak ada pilihan. Iya. Buat orang yang benar pun akhirnya nggak ada pilihan juga. Itu di Argentina ya, bukan di sini ya. Ya itu dari Argentina ya. Untungnya bukan di sini teman-teman. Iya. Di sini hukum tuh masih bisa, ya teman-teman tahu lah. Gitu loh. Ya kalau enggak kasus ini nggak akan terjadi, benar nggak? Iya betul. Kalau emang hukum itu benar-benar ada dan tidak bisa dipermainkan, kasus ini nggak akan pernah terjadi. Iya. Salah tangkap dan segala macam, ya kan? Orang yang tidak Iya. bersalah di penjara umpamanya, benar nggak? Iya. Orang yang tidak bersalah dituduh, benar nggak? Benar-benar. Gitu loh. Sekarang gue belum pernah tuh, gue belum sih ya, belum mendengar. Apa mungkin sudah, gue juga belum tahu. Iya. Nanti gue belum dengar statementnya Rudiana aja tentang si Peggy Setiawan setelah bebas aja, gue juga belum pernah dengar. Ada nggak statement dia? Nggak ada sih, dia cuman pas ditanya, ada sih ditanya sama si Hotman Paris terkait si Peggy Setiawan ini, dia tuh nggak, dia sendiri tuh seolah-olah kayak, gue sih nggak yakin itu Peggy gitu, cuman gue cuma ngelaporin, nah selebihnya yang bekerja tuh penyidik gitu. Sampai Tapi kemarin dia minta titipan ke si Hotman untuk meyakini bahwasan dia Iya. pelakunya. Iya betul. Kan bener nggak? Harusnya kan nggak gitu kan. Kalau emang niatnya dia benar, harusnya kan ucapan Iya. itu nggak akan keluar. Harusnya Iya. dia berkatanya adalah bukan suruh si Hotman meyakini Peggy ini adalah pelakunya, tapi suruh si Hotman untuk telusuri apakah benar Peggy ini pelakunya. Iya. Kosakatanya kan harusnya nggak begitu dong. Harusnya Iya, dirubah kan gitu loh. Iya betul. Kalau emang dia tidak yakin ya, Iya. kalau tadi akan bilang seolah-olah kan dia tidak percaya nih, cuma menyerahkan sepenuhnya ke penyidik nih. Iya. Harusnya omongan itu tidak akan terucap gitu kan, gitu loh. Hotman juga mungkin tidak akan mengucap omongan itu. Iya. Kalau emang bukan utusannya Rudiana yang ngomong kan, gitu loh. Harusnya bahasanya yang bagus lah. Tapi dia mengakui loh kalau dia menangkap 8 orang ini, dia ikut terlibat juga. Cuman terkait kayak pemukulan atau apa enggak, dia nggak tahu. Nggak mungkin dia nggak tahu. Nggak tahu. Terus sama Ya dia pura-pura nggak tahu, merem aja. Tutup kuping. sama apa? Kan sebenarnya itu waktu ditangkap Peggy kemarin tuh, itu yakin tuh Peggy sebenarnya. Terkait Peggy itu benar apa enggaknya, saya cuma tahu sesuai data katanya. Tapi kalau untuk Peggy sebenarnya itu dia atau bukan, serahkan lagi penyidik gitu. Sesuai data dari mana? Data kan Data DPO-nya aja sama iya. data DPO sama data si Peggy Setiawan aja kan Iya, beda. beda sih bener. Ya kan? Iya. Beda loh. Gitu loh. Ya itu. Itu ciri-ciri juga beda. Iya sih. Ya kan? Sedangkan dia sebagai pelapor lagi kan. Saya dia pakai sebagai pelapor. Lah terus kalau dia bilang datanya itu dapat dari mana kan pertanyaannya Nah, gitu. itu, ya. Apakah lagi-lagi dia mau cuci tangan? Aib lagi. Kalau cuci tangan aib lagi. Kalau nggak ke Aib ke si Dede mamanya kan Iya. gitu kan biasanya. Tapi sekarang tempat cuci tangan ya si Aib. Hmm? Kalau tempat cuci tangan sekarang si Aib aja udah. Iya, karena nggak ada lagi. Ada lagi. Kayak si Dede itu hanya cuma dia ketol untuk ngelaporin aja. Sisanya pasti dia akan ngomong ya si Aib. Soalnya emang dari pas preskon juga kan dibilangnya dia dapat pengakuan dari Dede sama Aib untuk laporan itu. Ya. Iya. Harus gue sih gergetan ya. Harusnya sih sekali-sekali media ngejebak gitu, ngejebak si Rudiana sama si Dede ini dipertemukan di acara Oh, satu acara gitu. ya, gitu loh. Diskusi lah. Pasti kikuk sih. Waduh, kenapa Ya, di sini anak harusnya ini? sekali harusnya diamprokin aja sekalian kan. Iya, menurut gua sih mendingan begitu sekalian kan. Iya. Jadi ya mereka berargumen sendiri lah. Orang bapak kok yang nyuruh, kan gitu katanya. Iya, iya. Saya tidak pernah menyuruh kamu ya. Tapi kan waktu saya ketemu bapak yang suruh ngomong gini, saya tidak gini-gini ya. Pasti kan berdebat tuh mereka. Iya. Nah di situ kita kan bisa menilai. Di sini kita kritis bukan berarti gimana ya? Maksudnya kata Pasusno 2J nih. Kita mencintai Polri itu bukan berarti kita apa sih membabi buta membela Ya, Polri. iya. Kalau bisa mengkritik dan kita memberi saran. Ya. 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 Jadi kan selamanya kan kita kan keluar-keluar nih, orang takutnya ini orang gimana sih nih, takutnya gitu kan. Sama institusi yang kita cintai kok begini ngomongnya. Kita bicara oknumnya ya kok ya. Kita bicara oknumnya. Oknumnya. Dan siapapun oknumnya akan gua nggak akan takut untuk Iya. ngomong gitu loh. Silakan aja Kita bicara gitu. oknum kan. Karena kita bicara oknum kan. Kalau emang oknum itu bersalah, oknum itu emang salah ya emang harus salah. Terus gue bisa takut gitu. Iya. Enggak, kita sama sekali nggak ada yang takut dengan oknum yang melakukan atau mencoreng nama baik. Iya. Gitu loh. Justru karena mereka inilah ya akhirnya institusi Polri jadi jelek kan Iya, gitu dong. iya. Masyarakat akhirnya nggak percaya kan. Dampaknya dari siapa? Ya dari oknum itu lah. Iya. Betul nggak?
apalagi kasusnya kontras banget kan, Iya. sudah diliput media segitu besar, masih terlihat bodohnya, masih tidak menutupinya, ya akhirnya masyarakat mana yang tidak gregetan kan gitu Iya, dong, betul. rasanya benar nggak? Kalau kita nggak vokal kan takutnya ini terjadi sama yang lain juga. Iya betul. Atau sama saudara kita nanti atau gimana gitu. Betul. Tuh. Makanya itu hal-hal yang kita takutkan karena kita kan hidup berdampingan semua ya, Iya. gitu loh. Jadi kalau banyaknya oknum-oknum seperti ini, sumpamanya ya, itu Iya, dugaannya benar kayak segitu gampangnya salah tangkap orang, terus segitu gampangnya nangkap orang dan dijadikan tersangka tanpa alat bukti, tapi direkayasa segala macam, bla 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 bla. Kan kita juga jadinya ngeri-ngeri juga. Iya, betul. Ya kan, gitu loh. Bisa jadi terjadi dengan di sekitar kita juga, Ya. apapun bisa jadi di kita juga gitu kan, Iya. kasarnya kan gitu loh. Akhirnya kan kalau udah timbul seperti itu, timbul ketakutan, artinya kan tidak timbul lagi kepercayaan. Iya. Nah sebetulnya itu yang tidak kita inginkan, karena ya kalau kita ada apa-apa kan kita selalu pernah bilang ya di episode kita yang sebelumnya tuh, kita kalau ada apa-apa pasti kita kan nyarinya polisi, Iya. pasti Iya. minta tolongnya sama Pak Polisi, sama Bu Polwan mamanya gitu loh. Iya. Tapi kalau kondisi seperti ini atau masa itu hilang kepercayaannya, kita kan bingung, kita mesti lapor sama siapa lagi. Iya, betul. Ya, bener nggak sih? Iya, betul. Kan yang paling dekat sama masyarakat itu kan cuma polisi, nggak ada polisi, lagi. ya, betul betul. Bener nggak? Gitu loh. Terus gue juga bingung mikir, kalau misalnya nggak bisa dipercaya lagi tuh kita mau percaya sama siapa lagi? Iya, gitu. iya. Itu sih yang disayangkan sebenarnya. Padahal soalnya polisi-polisi itu masih banyak sebenarnya. Masih banyak polisi. Masih banyak gitu. Cuman emang ya gitulah. Ya kadang-kadang yang kelihatan baik itu nggak terlalu dianggap. Nggak menonjol ya. Nggak menonjol. Giliran yang jelek-jelek tuh timbulnya cepet banget gitu loh. Akhirnya menyamaratakan semua. Nah itu sebetulnya nggak boleh. Makanya gue selalu bilang ini katakan oknum. Gitu. Nah oknum-oknum inilah yang emang harusnya diberesin. Karena kalau nggak jadi penyakit kan. Iya. Bener nggak? Kita kalau ditanya kita cinta nggak sama Polri? Ya pasti cinta lah. Orang kita hidup berdampingan masyarakat tuh kalau nggak minta tolong sama Polri, sama siapa lagi? Iya. Bener nggak? Bikin SIM kita tolong sama polisi. Iya. Ya nggak? Kecelakaan kita tolong sama polisi. Ya Iya, kan? betul. Kasus-kasus apapun juga minta tolong sama polisi kan? Gitu loh. Jangan kayak apa ladu sing ya? Ladu sing. Habis lapor apa? Bikin pusing. Ya iya, Aduh. kita jangan sampai terjadi seperti itu Iya. gitu loh. Karena kan udah jadi hal yang umum ya, orang banyak yang merasakan bahwasannya wah kalau kasus itu nggak viral itu nggak akan ditanggapi. Kalau kasus itu nggak ada istilah kasar uang bensinnya itu nggak akan dijalankan. Ya. Itu kan banyak banget pengaduan dari masyarakat seperti itu gitu kan. Tapi gue yakin ya bang itu hanya oknum-oknum aja sebetulnya. Nah emang harus diviralkan kalau kayak gitu tuh. Jadi biar mencuat ya kan sampai ke kepalanya. Nah itu baru bisa dibereskan supaya tidak ada lagi orang-orang seperti itu. Gitu. Bener nggak? Iya, betul. Itu kan sering banget kejadian kayak gitu kan pengaduan masyarakat. Iyalah. Ya kan? Motor kehilangan. Terus Enggak sekali 2 kali kayaknya. banyak Sering. sebetulnya tuh banyak banget kasus-kasus yang dianggapnya mungkin receh kali ya atau gimana Iya. ya, atau mungkin gak ada uang bensinnya lah istilah kasarnya, dikira nyari maling gampang kali katanya kan, emang nggak butuh pulsa nggak butuh bensin misalnya gitu istilah Iya. kasarnya ya Iya. mungkin betul loh. Akhirnya jadi ya itu baik lagi ya itu pemikiran oknum ya mungkin ya kasarnya, karena kalau polisi yang kerjanya pakai hati nggak akan mandang bulu seperti itu gitu loh. Iya. Pasti dibantu. Karena yang gaji mereka itu kan masyarakat. Betul. Pasti dibantu. Dan gue juga berharap kinerja ini jadi pelajaran ya kan. Iya. Kedepannya sih jangan terjadi lagi seperti ini sih. Karena cukup memalukan buat gue tuh. Iya. Bener gak sih? Mencoreng nama baik itu yang sejujurnya gue agak kurang bisa terima tuh sebenarnya tuh. Mencoreng nama baik institusi sebenarnya. Kelakuan orang-orang seperti ini. Tuh, habis lempar batu sembunyi tangan. Iya. Bener nggak? Ya, semoga aja lekas sembuh ya bahasanya ya. Ya. Ngomong kasar gini loh, kalau dia memang mau umpamanya nih kayak perumpamaan orang kalau mau nyolong makanan ya habis makan itu intinya itu jangan lupa lap mulutnya. Iya, iya. Ya kan? Lu udah niat mau nyolong nih. Minimal lu jangan lupa lap mulut itu loh kasarnya. Oh, iya, iya. Ngerti gak sih? Biar nggak ketahuan. Ya ngerti lah maksudnya Iya. gitu kan. Istilahnya seperti itulah. Akan kayak agak kurang connect dia. Bukan konek-konek, takut. Oh, berarti sengaja nggak mau dikonek-konek Iya, gitu. iya. Gua ini juga serem. Tapi ya
terkait apa banyak oknum yang apa bermain curang lah. Masih banyak oknum-oknum yang maksudnya masih banyak polisi-polisi yang baik. Mm-mm. Dengan Itu gue setuju. banyaknya oknum masih banyak juga polisi-polisi yang baik. Betul. Karena apa? Udah terbukti juga banyak juga oknum-oknum yang disidak, yang diproses banyak. Iya. Karena masih banyaknya polisi baik. Nah, yang gua takutin nih oknum semua isinya nih. Iya, itu Gitu, jangan sampai. iya. Jangan Jangan sampai. Tapi sampai oknum yang gue percaya berkuasa. sih Kang, namanya orang baik itu pasti selalu menang sih. Iya. Pasti iya. menang sih gitu loh. Itu oknum itu mungkin hanya sebagai bumbunya mungkin ya. Iya. Kayak orang di dunia ini kan nggak mungkin semua orang jadi orang baik kan. Kalau Iya, jadi orang betul. baik semua kan nggak mungkin ada polisi juga. Oh iya. Iya kan? Apa yin dan yang ya? Yin dan Oh, yang iya. gitu. Pasti ada keseimbangan kan. Iya. Ada orang miskin, ada orang kaya. Ada Iya. orang Pintar, ada orang pintar pasti ada orang bodohnya. Ada orang baik pasti ada orang jahatnya Iya, gitu. betul. Pun di dalam institusi pun juga pasti ada yang kayak gitu. Ada, iya. Cuma berharap porsinya itu nggak banyak. Berharap itu. Karena betul. institusi soalnya ini kan Iya. gitu loh. Itu aja sih. Ya walaupun kita bicara oknum tuh nggak cuma di situ doang ya. Ya kan ini kan kalau institusi kan selektif kan. Iya. Orang-orang terpilih lah ya Nah. masuk situ tuh. Kan bukan seperti masyarakat, kan memang Iya. masyarakat diselektif juga kan enggak. Dari 1000 ini paling baik kan nih, 1. kalau nggak baik buang ke negara mana, baik masuk sini negara ini, kan nggak gitu Iya. kasarnya. Orang jadi polisi itu atau jadi apapun lah, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara itu orang-orang pilihan menurut gua. Iya. Dan emang oknum selalu emang ada dalam Iya. situ sih, pasti ada. Dalam bidang apapun pasti ada. Ya. Ada. Ngomong kasarnya tuh, oknum di kuli bangunan juga ada. Banyak. Kalau ngomongin Ada kasarnya ya, juga. segala organisasi itu institusi pasti ada gitu sebenarnya. Semua lapisan ada ya. Ada pasti Dari apa tokoh agama juga ada. Ada. Iya. Apapun pasti ada pasti. Iya. Nggak ada yang benar-benar 100% bersih juga nggak ada Ya. sih. Gitu loh teman-teman ya. Ini kita udah panjang banget lebar Iya, kayak ngomongnya. Ya teman-teman kita udahan dulu soalnya ntar lagi akan mau ke Hong Kong mau operasi plastik. Iya, operasi plastik. Cuman Pakai plastik itu ember. plastik. Hah? Plastik ember. Plastik yang buat gula itu. Iya, itu. Mau biasa. nambel. Gitu loh. Ya paling bertahan 2 hari itu mah. Apa nyawanya bertahan dua Enggak, hari? maksudnya kalau plastik gula kan tipis, Pak. Oh iya. Plastik ikan lah kalau gitu. Sekian lagi sebulan dikit ya. Sebulan lah berarti itu. Sebulan lah. Oke teman-teman semua, kita rasa cukup dulu. Bagi teman-teman yang suka dengan konten kita, jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Nah, bagi teman-teman yang ingin kita bahas masalah-masalah yang lain, bantu komen aja di bawah. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share. Saya Koko dan Akang. kita pamit undur diri. Sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Bye-bye.